Selamat siang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Siang bersama Gereja Isa Masih Pegangsaan. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi siang ini kita bisa bertemu secara online melalui program ini. Karena itu sebelum kita mulai renungan pada siang ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada siang hari ini kami boleh menyapa anak-anak-Mu Tuhan melalui renungan yang akan disampaikan. Kami berdoa supaya Tuhan sendiri berbicara pada kami, baik pada kami yang berbicara maupun kami yang mendengar. Berbicaralah Tuhan dengan suara-Mu yang jelas, yang mudah dimengerti, supaya setiap apa yang disampaikan boleh sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan sungguh-sungguh menolong anak-anak-Mu, khususnya di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, dan Kau menyucikan hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada siang ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Perikopnya berbunyi demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya rasa sebagian dari kita sudah tahu perikop ini, di mana pada waktu itu Israel dilanda kekeringan, dan kemudian Tuhan memelihara Nabi Elia di sungai Kerit. Sebelum pasal 17 ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, supaya kita tahu kekeringan ini diawali dengan pasal 16. Kalau kita baca pasal 16 secara keseluruhan, di sana akan ada deretan raja-raja Israel. Mulai yang namanya Baesa, Ela, kemudian namanya Zimri dan Omri. Keempat raja Israel ini jahat-jahat semuanya. Dan mereka membawa orang Israel ini kepada dosa yang sangat luar biasa. Tetapi di pasal 16 itu ada satu raja yang lebih jahat dari semua raja sebelumnya. Namanya Ahab. Ahab ini raja yang paling jahat di antara raja-raja orang Israel, sampai Alkitab menuliskan 2 kali bahwa dia itu lebih jahat daripada daripada raja-raja sebelumnya. Nah, karena jahatnya orang-orang Israel dan jahatnya raja-raja orang Israel ini, maka pada pasal 17, ketika kita masuk pasal 17 tadi, kita melihat Elia menghadap Ahab dan bilang bahwa karena kalian begitu jahatnya, maka akan ada kekeringan, tidak akan ada hujan di Israel selama beberapa tahun sampai aku mengatakannya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekeringan yang terjadi di Israel terjadi karena adanya dosa di antara orang Israel. Nah, apa kemudian yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Ketika kemudian Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, bersembunyi di sana, dan kemudian memelihara di sana, apa yang kita mau pelajari? Siang ini kita mau belajar hal itu. Ada 3 hal, Saudara. Yang pertama yang kita belajar adalah memang akan ada kekeringan. Sama seperti ketika Israel di zaman Raja Ahab. Ada kekeringan, ada masalah juga, tidak ada hujan turun selama beberapa tahun di Israel. Demikian juga dengan hidup kita. Di masa-masa seperti ini rasanya begitu banyak masalah, begitu banyak problem. COVID-19 yang sedang kita alami saat ini rasanya menimbulkan begitu banyak masalah. Kita tidak pernah menduga bahwa COVID ini akan meluas begitu luasnya di negeri kita. Waktu itu terjadi di Wuhan, kita tidak berpikir bahwa itu akan sampai di Indonesia. Tapi sekarang bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia, semua orang ketakutan akan yang namanya COVID-19.
akan ada kekeringan, akan ada masalah, akan ada problem-problem dalam hidup kita. Dan khusus buat orang Israel, masalahnya terjadi karena orang Israel dan raja-rajanya berbuat dosa. Saya nggak tahu apakah COVID-19 ini adalah terjadi di dunia ini, di negara kita, di antara kita ini karena ada dosa. Saya nggak tahu, saya tidak berani menghakimi. Tetapi saya tahu pasti bahwa dunia ini memang selama ini sudah menuju ke arah yang salah. Dunia ini semakin rusak dan semakin berdosa, semakin jauh daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID-19 ini mengingatkan kita bahwa kita perlu kembali kepada Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita buat selama ini, yang mungkin dilakukan oleh keluarga kita, dilakukan oleh bangsa kita, bahkan oleh dunia ini. Kita perlu datang kepada Tuhan dan minta ampun sama Tuhan. Dan minta Tuhan pulihkan kita. COVID-19 ini secara langsung dan tidak langsung merubah hidup kita, merubah dunia ini kembali kepada kodratnya. Apa aja? Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum COVID-19 ini dunia berpacu, dunia seolah-olah berlomba-lomba dalam memacu industrinya. Akibatnya apa? Akibatnya polusi terjadi di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Cina, termasuk juga di Jakarta. Kenapa? Karena dunia memacu industrinya. Pemanasan global juga terjadi di mana-mana, sehingga es yang di kutub utara dan kutub selatan banyak yang meleleh. Tapi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya COVID-19, tiba-tiba semua berhenti. Tiba-tiba industri berhenti, sehingga tiba-tiba polusi nggak ada lagi. Wuhan atau kota-kota di Cina setelah COVID-19 berhasil dipulihkan, tiba-tiba kotanya jadi bagus banget, jadi jelas, jadi terang karena nggak ada polusi lagi. Kemarin saya berjalan sore dengan istri saya, ya saya lihat udara di Jakarta begitu bagus, pemandangan langitnya itu begitu bagus. Kenapa? Tiba-tiba polusi sangat berkurang di Jakarta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu kita ini dunia ini penuh dengan orang-orang yang bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kita bekerja, kita berusaha untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya supaya kita terjamin hidup kita. Ada satu cerita yang saya dapatkan dalam renungan saya beberapa waktu ini. Ada seorang pemuda di Amerika yang ketika dia bertumbuh, dia merasa takut bahwa nanti kalau dia nggak punya uang, dia akan sengsara hidupnya. Karena itu dia berusaha sedemikian rupa, berusaha keras mati-matian bekerja supaya dapat uang. Akhirnya saudara, dia betul-betul dapat uang. Dia bisa beli mobil mewah, dia bisa beli rumah yang besar, bahkan dia juga bisa mungkin mempunyai keluarga yang bagus. Tapi ketika dia sudah mempunyai itu, dia bilang semuanya sia-sia, percuma, bahkan hidupku rasanya lebih jelek daripada ketika aku belum punya uang. Persis seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, uang tidak lagi menjadi segalanya. Nah, COVID-19 mengajarkan itu. Uang tidak lagi ternyata menjamin kita untuk bisa menikmati hidup. Kita punya uang, tapi sekarang mau keluar rumah aja kita takut. Mau makan di mall kita takut, mau ketemu orang takut, mau nonton bioskop kita takut, mau pergi naik angkutan umum juga takut, naik pesawat takut, rasanya semua takut. Uang kita itu tidak menjamin hidup kita. Bahkan kalau kita baca di media sosial dan di berita-berita, betapa banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang sebetulnya punya uang, tapi toh meninggal juga. Uang mereka yang sebetulnya mereka bisa pergi berobat ke luar negeri atau kemana, tidak ada gunanya lagi sekarang. Tidak ada artinya. Uang tidak lagi berarti apa-apa. Nyawa sekarang lebih penting. Itu yang kemudian saya bilang tadi, orang kembali kepada kodratnya. Lebih penting adalah nyawanya, bukan uangnya. Apalagi saudara-saudara, kita sekarang jadi orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi punya kebiasaan sehat. Kalau dulu kita tidak pernah olahraga, sekarang kita olahraga. Kita sekarang suka berjemur, walaupun masih ada perdebatan sebetulnya jam 10 atau sebelum atau sudah jam 10 sih. Tapi kita semua jadi suka berjemur, kita jadi suka olahraga, kita jadi suka cuci tangan berkali-kali, kita jadi hidup sehat. Bukan hanya itu aja, makanan yang kita makan pun jadi makanan yang lebih sehat. Gak banyak orang dulu kita gak suka makan buah, gak suka makan sayur, maunya makan daging melulu. Tapi sekarang
kita makan sayur, kita makan buah yang banyak vitaminnya, dan kita mulai milih-milih makanan kita, makanan-makanan yang gak sehat, kayak binatang-binatang yang aneh-aneh, kita gak mau makan lagi. Itu membuat kita jadi kembali pada kodrat kita. Belum lagi itu juga pada waktu sebelum COVID ini, rasanya karena kita tadi saya bilang bekerja dan berusaha, kita punya sedikit waktu saja hanya untuk keluarga. Kita cuma malam-malam pulang ke rumah, punya waktu sedikit, besok pagi-pagi sudah bekerja atau berusaha lagi. Waktu buat keluarga itu sangat sedikit. Tapi melalui COVID ini, karena kita terpaksa sekarang lockdown at home, stay at home, kita jadi punya banyak waktu di rumah. Kita bisa ketemu sama keluarga dan bisa meluangkan waktu buat keluarga. COVID-19 ini benar-benar membuat kita, dunia ini, kembali ke kodratnya. Kita sebagai gambar dan rupa Allah kembali kepada apa yang seharusnya kita lakukan. So, setidaknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita bisa melihat bahwa COVID-19 ini membawa kita kembali kepada kodrat kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk, kita terlalu menggunakan waktu untuk hal-hal lain tidak penting, tapi melalui COVID-19 ini kita diingatkan bahwa ada yang terpenting dalam hidup ini, yaitu bertemu dengan keluarga, bersama-sama menjaga kesehatan kita, dan juga menggunakan waktu kita untuk Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, akan ada kekeringan dan itu akan ada masalah dalam hidup kita, termasuk melalui COVID ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagi kita, Allah itu sudah menyiapkan perlindungan, menyiapkan jalan keluar di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bagaimana Allah menyiapkan? Lihat, ketika kemudian si Elia ngomong sama Ahab, setelah Elia ngomong sama Ahab, Tuhan langsung bilang sama Elia, pergi ke sungai Kerit, di seberang timur sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungai Kerit itu jaraknya kira-kira sekitar 40 kilometeran dari kota Samaria. Kota Samaria itu adalah ibu kotanya kerajaan Israel. Jadi waktu itu si Ahab ketemu sama Elia dan kemudian di Samaria, dan kemudian Elia disuruh oleh Tuhan ke sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Untuk itu Elia harus jalan sekitar 40 km. Perlu usaha keras Bapak Ibu Saudara sekalian untuk Elia untuk sampai ke kota Kerit, untuk diam di sana. Sama hanya dengan kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau bebas dari COVID ini, kita perlu usaha yang keras. Kita perlu disiplin yang seperti yang tadi saya bilang tadi. Perlu stay at home, perlu disiplin cuci tangan, nggak keluar-keluar. Perlu disiplin seperti itu. Tapi Tuhan siapkan sungai Kerit untuk Elia. Apa sih yang dilakukan oleh Elia selama di sungai Kerit? Gak ada, saudara. Di sungai Kerit, Elia, Tuhan cuma bilang, diam di tepi sungai Kerit. Jadi Elia cuma di sana aja, gak ada apa-apa yang bisa dikerjain. Kenapa gak ada? Dan mau kemana lagi? Keluar di luar sana semua kekeringan. Kalau dia pergi dari sungai Kerit, dia malah mati. Karena itu Elia cuma bisa duduk diam di sungai Kerit. Dan apa yang dilakukan selama di sana? Ya cuma sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, diam di sana. Itu yang dilakukan oleh Elia. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada waktu-waktu dalam hidup ini, khususnya di tengah-tengah sungai COVID, di tengah-tengah COVID ini, Tuhan memang minta kita itu untuk diam, untuk retret sejenak, untuk kira-kira mengevaluasi hidup kita lagi, apa yang kita sudah lakukan selama ini. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita duduk diam, tenang bersama keluarga kita, dan terlebih sama Tuhan. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Selama ini mungkin kalau kita sama Tuhan doa cuma sekedarnya aja. Pagi hari kita bangun tidur, kemudian doa makan 3 kali, dan setelah itu mau tidur. Kita baca firman Tuhan cuma asal-asalan, baca renungan, setelah itu taruh, dah lupa lagi. Tetapi ketika kita harus stay at home seperti sekarang ini, kita jadi punya hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita punya waktu yang banyak untuk ngobrol sama Tuhan. Kita punya waktu banyak untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan di sana Tuhan sediakan jalannya. Syaratnya sama kayak Elia, cuma satu. Stay at home. Elia juga stay at sungai Kerit. Kita juga stay at home. Gunakan waktu-waktu kita. Dan yang ketiga, yang luar biasa adalah bagaimana cara Tuhan memelihara Elia.
Dikatakan di dalam perikop yang tadi kita baca, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak kepada Elia untuk membawa daging dan roti. Beberapa yang sangat menarik bagaimana Tuhan memelihara Elia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang diutus diperintahkan Tuhan untuk memelihara Elia itu adalah burung gagak. Saya belajar, saya coba cari tahu mengenai burung gagak. Makanannya burung gagak itu apa? Daging. Mostly daging. Tapi ini burung gagak malah ambil daging dikasih kepada Elia. Nggak dimakan, tapi malah dikasih kepada Elia. Luar biasa. Ini nggak tahu nih, kok bisanya burung gagak ini nggak ngambil makanan, tapi malah dikasih kepada Elia. Burung gagak dan roti juga kayak gitu. Dia ambil, burung gagak sih katanya suka nyuri-nyuri, tapi kita nggak tahu dari mana dia dapat baik daging maupun roti ini. Tapi setiap hari dia bisa ambil daging dan roti yang kita nggak tahu dari mana dan dikasih Elia. Elia ngapain? Nggak ngapa-ngapain, nggak nyari makanan, nggak cari daging, nggak cari roti, cuma nunggu dari burung gagak. Yang pertama. Yang kedua yang menarik lagi, dikatakan di dalam Alkitab yang ngasih Elia itu bukan satu burung gagak loh. Dikatakan burung-burung gagak. Jadi beberapa banyak burung gagak. Jadi tiap hari itu bukan hanya satu burung gagak yang sama yang tiap kali datang pada Elia ngasih Elia makanan. Kalau kayak gitu mungkin masih bisa dimengerti. Mungkin burung gagaknya pada waktu itu sakit atau patah kakinya gimana dirawat oleh Elia sehingga merasa berhutang budi. Mungkin. Tapi Alkitab tidak bilang gitu. Alkitab bilang yang datang kepada Elia itu tiap hari adalah burung-burung gagak. Artinya bukan hanya satu, tapi beberapa. Aneh, bagaimana mungkin ada kumpulan burung gagak bisa sehati tiap hari datang kepada Elia ngasih makan ke Elia. Tapi itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga, yang lebih hebat lagi, burung-burung gagak ini tidak hanya datang seminggu sekali, tidak hanya datang dua hari sekali, tidak hanya datang sehari sekali, tapi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Pagi datang, sore datang. Kenapa harus pagi dan sore? Karena namanya daging, kalau kelamaan juga pasti akan bau. Roti kalau kelamaan juga keras. Karena itu Tuhan begitu luar biasa sediakan daging dan roti ini 2 kali sehari. Dalam bahasa Indonesia dikatakan cuma pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa daging dan roti. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Pada pagi hari burung-burung gagak itu membawa daging dan roti, dan pada petang hari burung-burung gagak itu membawa daging dan roti. Begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan atas Elia. Sangat tidak terpikirkan, tapi itulah yang dilakukan Tuhan. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pemeliharaan dari Tuhan, ada penjagaan yang luar biasa daripada Tuhan, ada providensi dari Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Syaratnya cuma satu nanti, saudara. Kita mau ngikutin kata-kata Tuhan, pergi ke Sungai Kerit, duduk diam di sana, dan lihat aku bagaimana melakukannya. Bahasa Inggrisnya bukan hanya diam, tapi hide, sembunyi, bersembunyi di Sungai Kerit. Itu yang perlu kita lakukan hari-hari ini, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita bisa mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mari seperti yang dialami oleh Elia, kita pun juga mau mengikuti instruksi-instruksi apa-apa yang sudah diminta untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kita stay at home, kita be with God, dan kemudian kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, ada 3 hal. Pertama, akan ada kekeringan. Kedua, Tuhan kasih jalan keluar. Kita hanya perlu diam bersama Tuhan. Dan yang ketiga, lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami berdoa supaya itu menguatkan kami, meneguhkan kami, menegur hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami diliputi oleh sukacita dan diliputi iman percaya bahwa Engkau akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.